Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 230401010059. Di sini saya ingin menganalisa studi kasus tentang sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Dari deskripsinya, sistem ini dari deskripsi dari sistem peminjaman buku ini pada saat pendaftaran identitas anggota diserahkan petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika barangnya ada atau bukunya ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam itu. Yang keempat, kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima ke peminjam. Terus sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Yang terakhir, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Ini langkah-langkahnya ada identifikasi entitas-entitasnya. Yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsionalnya atau requirement-nya. Yang ketiga, ada data apa saja yang perlu disimpan. Yang keempat, buat diagram konteks. Yang kelima, gambarkan DFT-nya. Pertama itu identifikasi entitas. Entitas di sini ada tiga, yaitu anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Di mana anggota itu meminjam buku, ya anggota itu untuk meminjam bukunya yang terdaftar di perpustakaan, buku yang sudah terdaftar di perpustakaan. Misalnya apa saja, siswa bisa, kalau di kampus mahasiswa, dosen, atau kalau kalau itunya lingkupnya lebih dari itu mungkin masyarakat bisa. Dan bagian pengadaan. Bagian pengadaan itu yang bertanggung jawab atas transaksi atau koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan pimpinan. Nah, dari deskripsi ini aja kita tahu sistem ini harus menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Jadi, pimpinan ini adalah pihak yang menerima laporan dan mengambil keputusan dalam manajemen perpustakaan. Yang kedua itu eh, tetapkan kebutuhan fungsional requirement, di mana di sini ada tiga tahapan: pendaftaran, peminjaman, dan pelaporan. Di mana dari 1.1 ini eh, harus fungsinya itu harus cari data anggota. Dari 1.2 rekam data anggota, dan 1.3 itu cetak kartu anggota, di mana ketiga fungsi ini yaitu untuk pendaftaran. Cari data anggota itu untuk mencari anggota berdasarkan ID-nya untuk pengecekan keanggotaan atau keperluan peminjaman. Dan yang kedua itu rekam data anggota ini
untuk menambahkan anggota baru ke dalam sistem perpustakaan. Yang ketiga ada cetak kartu anggota. Setelah pendaftaran berhasil, sistem mencetak kartu anggota yang berisi informasi dasar dan masa berlaku keanggotaan. Terus ada rekam data buku dan cari dan tampilkan status buku. Di mana rekam data buku ini untuk menyimpan informasi buku ke dalam sistem, misalnya judul, pengarang, stok, dan lain-lain. Eh, Rekrutmen ini digunakan untuk petugas pengadaan atau administrasi. Tujuannya itu untuk menyediakan data buku sebagai informasi untuk proses peminjaman. Cari dan tampilkan status buku, di mana eh, rekrutmen ini untuk memberikan informasi kepada anggota apakah ini tersedia, buku ini available atau sedang dipinjam berdasarkan kode buku itu sendiri. Dan kita kepinjaman ini ada rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, dan update buku. Kita dari requirement dulu itu 4.1 itu 4.1 itu rekam peminjaman. Di mana rekam peminjaman ini untuk mencatat transaksi peminjaman termasuk ID anggota dan data bukunya. Kedua, cetak bukti peminjaman. Setelah hasil setelah berhasil dipinjam, sistem mencetak bukti peminjaman sebagai tanda bukti untuk anggota dan petugas. Dan update buku. Update buku ini untuk mengurangi stok buku setelah terjadi peminjaman. Dan ada pelaporan. Laporan ini ada dua, cetak daftar pengeluaran buku dan cetak laporan peminjaman. Di mana cetak daftar pengeluaran buku ini untuk mencetak laporan-laporan laporan-laporan buku yang telah keluar atau dipinjam berdasarkan waktu tertentu, dan cetak laporan peminjaman. Eh, Cetak laporan peminjaman ini untuk menempelkan detail laporan peminjaman, eh, misalnya siapa saja yang meminjam buku, buku apa yang dipinjam, dan kapan waktu ia meminjam, dan lain sebagainya. Kedua, kedua, lang- kedua itu data apa yang perlu disimpan. Di sini ada tiga anggota buku peminjam. Mungkin ini tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Mungkin peminjaman ini adalah transaksinya, ya, di mana anggota ini, eh, tabel anggota ini berisikan anggota-anggota apa saja yang sudah terdaftar, dan buku-buku apa saja yang tersedia di perpustakaan, mungkin isinya. Dan peminjaman ini adalah transaksi di mana data-data ini berisikan anggota siapa yang meminjam dan buku apa saja yang dipinjam. Oke, next ada diagram konteks. Kita coba. Ada diagram konteks di mana anggota, mungkin ini
autentikasinya karena ini menginputkan ID anggota. Hmm, oke, ini benar untuk autentikasi anggota menginputkan ID anggota dan sistem akan mencetak kartu anggota ser- serta eh, anggota menginputkan buku peminjaman berdasarkan kodenya dan sistem akan mengeluarkan output status bukunya, info status bukunya. Jika sudah, sistem akan melihat bukti peminjamannya. Dan entitas kedua ini adalah bagian pengadaan. Bagian pengadaan menginputkan ID buku dan sistem akan mengembalikan output daftar pengeluaran buku. Dan entitas kedua di mana sistem ini akan ngasih report laporan penjualan atau peminjaman yang ada pada transaksinya. Yang kedua itu gambar DFT. Di sini ada entitas, anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Di mana anggota menginputkan ID anggota untuk pendaftaran dan sistem nih ke sistem untuk pendaftaran 1.0 dan lalu dia ke tabel anggota dan sistem pendaftaran jika berhasil dia akan mencetak kartu anggota dan habis itu anggota eh, menginputkan kode buku pinjaman pada sistem pencarian. Misalnya dia menginputkan kode buku pinjaman dan sistem akan mengembalikan output info status buku ini. Hmm, oh, salah bacanya aturan dari oh, oke pada proses pendaftaran sudah benar. Oh, ini terkam data buku. Misalnya entitas entitas BG ini menginputkan ID buku dan akan ke tabel buku, akan menyimpan ke storage atau ke tabel bukunya dan memberikan daftar pengeluaran buku kembali ke bag-nya. Daftar pengeluaran buku. Terus sistem atau proses 3.0 cari dan tampilkan status buku. Ini nih, anggota menginputkan kode buku pinjaman, outputnya itu info status buku,
Oke, aman. Dan proses 4.0 itu peminjaman. Data anggota dari proses 1.0 dari pendaftaran, terus dari data buku dari proses 3.0 cari cari data buku, status buku, outputnya itu akan menyimpan data ke dalam tabel peminjaman dan akan update ke data buku bahwa buku tersebut sedang dipinjam. Dan ini proses 5.0 pelaporan, di mana input ini, peminjaman ini, input ini dari tabel peminjaman, terus outputnya itu laporan peminjaman ke pimpinan. Dan ini juga di level 1 ID, proses 1.1 cari data anggota ini butuh inputan ID anggota, dapat data anggota, rekam data anggota, dan akan disimpan ke tabel anggota. Terus habis itu dicetak kartu anggotanya. Ini agak simpel dan ini agak rumit. Oke. Dan ini ada DFT level 1 proses 4.0. Jika data buku ada, dia akan memberikan input ke peminjaman, cetak cetak bukti peminjaman. Dia bisa mencetak bukti peminjaman. Ini proses 4.2 cetak bukti peminjaman. Atau update bukti peminjaman. Dia butuh cetak bukti peminjaman ini butuh itu anggota, rekam peminjam, butuh data anggotanya dan data bukunya. Next, DFD level 1 proses 5.0 peminjam, peminjam, cetak laporan peminjam, dia butuh data, ini laporan peminjaman, ini butuh data buku dari tabel, terus dia akan cetak daftar pengeluaran. Di sini outputnya daftar pengeluarannya. Dan ini ada pemodelan data diagram IR, mana di sini ada anggota yang beratributkan kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, di mana tanda ini itu satu atau one, di mana anggota ini akan melakukan satu anggota melakukan ini tanda menu, di mana satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, lebih dari satu peminjaman atau banyak.
Dan dari peminjaman ke buku itu many to many. Jadi peminjaman ini bisa terdiri dari banyak buku dan dari buku itu bisa terdiri dari banyak peminjaman. Bisa dipinjam di banyak peminjaman, tapi tergantung stok ini karena di sini ada fill stock, ada atribut stok. Jadi dia tergantung stoknya. Di sini ada kamus data. Yang pertama itu ada data store. Ini ada tiga tabel, anggota, buku, dan pinjaman. Di mana anggota ini ada beberapa atribut to field. Tanda ini bertandakan primary key. Berarti primary key ini adalah di tabel anggota ini adalah kode anggota. Dan ini ada nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Dan di tabel anggota, di tabel buku, primary key-nya adalah primary key-nya adalah kode buku. Terus ada beberapa field lagi nih, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Dan tabel ketiga pinjaman itu ada primary key no pinjam dan atribut lainnya ada tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Aliran data atau data flow-nya itu misalnya ID anggota itu ada nama anggota, tanggal lahir, dan no identitas. Ini itu untuk pendaftaran anggota. Yang kedua itu ada kartu anggota, di mana di sini ada strukturnya itu ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlakunya. Dan ini tuh untuk mungkin outputnya itu berupa kartu anggota setelah berhasil pendaftaran. Dan yang keempat, yang ketiga itu ada info status buku, ada atribut kode buku, judul, mungkin ini status pinjaman atau status bukunya, ready atau tidaknya. Dan yang keempat itu ada kode buku pinjaman. Ini ada kode buku, judul, pengarang. Dan yang kelima itu ada bukti peminjaman. Bukti peminjaman ini ada no bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kode buku, judul pengarang, penerbit, tanggal harus kembali, dan nama petugasnya. Outputnya itu berupa bukti peminjaman buku. Dan yang keenam itu ada daftar pengeluaran buku. Itu ada strukturnya itu ada periode, eh, no, ini no apa? Terus kode buku, judul, pengarang, tanggal pinjam. Outputnya itu ialah laporan ke bagian pengadaan berisi buku yang keluar atau yang sudah dipinjam. Yang ketujuh itu ada lab peminjaman. Strukturnya itu adalah ada periode lab, no dan no peminjam, kode buku, judul, tanggal peminjam, dan tanggal kembali, dan nama petugasnya. Laporan output ini yaitu berisi laporan manajerial yang diberikan ke pimpinan untuk laporan. Keterangan kamus data
Misalnya kode anggota itu berisikan 10 karakter unik mungkin, dan nama anggota minimal satu, maksimal 25, dan tanggal lahir formatnya begini, format tanggalnya, dan stok tipenya numerik, maksimalnya itu 9 digit. Karakter itu bisa A sampai Z, huruf besar semua, kapital, atau A sampai Z, A to Z, kecil semua, dan ini apa angkanya 0 sampai 9, ini backslash, dan numeriknya itu ya 0 sampai 9, 0 to 9. Dan yang kedua itu ada spesifikasi proses. Eh, Nama prosesnya itu rekam data buku, di mana itu di mana di mana butuh dua inputan, yaitu ID buku dan tabel bukunya. Outputnya itu berupa tabel buku. Rekam data buku itu berarti menambah. Di sini buka tabel buku bu- sebagai parameter inputannya itu ID buku sebagai parameter. Ini validasi, jika jika tidak ada maka tampilkan pesan. Jika jika ada maka akan ditambahkan ke tabel. Jika ID buku ini tidak ada, maka dia ditampilkan pesan error, ditampilkan pesan salah, misalnya buku ini tidak ada. Dan proses yang kedua ini adalah proses rekam peminjaman. Eh, Inputannya itu butuh kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Outputnya itu adalah tabel peminjaman. Buka buka tabel buku anggota dan peminjaman. Inputkan kode buku atau masukkan kode buku yang ingin dipinjam. Jika tidak valid, eh, validasinya ini cek apakah anggota tidak valid atau tidak terdaftar, maka dia akan tampilkan pesan error. Jika valid, dia akan rekam ke tabel peminjam. Dan yang ketiga, ada proses cetak laporan peminjaman. Ini butuh inputan kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Ke peminjam, cetak laporan peminjam. Outputnya itu berupa laporan peminjaman, buka tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjam. Inputkan periode laporannya, saring filter atau filter, filter data peminjamannya selama belum mencapai akhir data peminjamannya, baca setiap record peminjamannya, terus ambil data buku terkait, simpan ke tabel sementara untuk laporan, dan tampilkan atau cetak laporannya. Dan tutup tabel. Yang keempat itu ada update buku.
Di sini butuh empat apa dua inputan itu tabel peminjaman dan tabel buku. Outputnya itu berupa tabel buku, buka tabel buku dan tabel peminjamannya, ambil ambil kode buku dari peminjaman, terus search ke tabel barang, search ke tabel barang, hitung stok sama dengan stok dikurang jumlah pinjam dan simpan atau rekam dan update stok dan tutup tabelnya. Yang kelima itu ada cari data anggota. Di sini butuh dua inputan atau dua variabel ID anggota dan tabel anggota. Outputnya itu hasil pencarian data anggota. Open tabel anggota, inputkan ID anggota. Jika ID-nya ada, jika ID anggota sama dengan ID di tabel anggota, maka tampilkan data anggotanya. Jika tidak, datanya tidak ada dan close tabel anggota. Sepertinya sekian saja yang dapat saya analisa dari UTS Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.